Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea, selamat malam minggu semua. Eh, Torang dari keluarga kru Jalamalut, Jalamalut Media Group, mohon maaf karena sebenarnya malam ini torang kasih hadir Abang Sofyan Daud sebagai torang berbincang tentang nostalgia Jalamalut dengan Abang Sof. Tapi berhubung tadi baru tiba-tiba ya sekitar jam 8:30 begitu, Abang Sof lagi ada agenda mendadak yang belum bisa menghadiri torang pe podcast jala-jala ini. Insya Allah beliau akan mengisi sama-sama dengan torang besok malam, insya Allah di jam yang sama, di sekitar di jam-jam 8:30. Jadi nanti Abang Sof akan bahas tentang bagaimana sampai soal konten di Jalamalut itu seperti apa gitu. Jadi orang bernostalgia. Jadi kita berharap besok malam itu teman-teman penulis di Jalamalut itu nanti turut hadir nonton apa yang torang dan Abang Sofyan Daud bahas. Nah, karena untuk mengisi kekosongan saat ini, saya dan Rajif memulai untuk membahas juga terlari dari tema tentang nostalgia Jalamalut, orang cari gagasan. Nah, tapi lebih pada spesifik bagaimana konten-konten yang ada di Jalamalut itu sendiri. Nah, sebelum itu ini kan ada Rajif dengan saya. Jadi Aji, mungkin Aji bisa sampaikan sedikit soal bagaimana awal mula orang betul sih di Jalamalut begitu. Mungkin konten yang paling apa tuh seperti apa mungkin. Nah, jadi sekarang kan orang mau bahas apa? Tulisan-tulisan, catatan perjalanan atau perspektif yang pernah terbit di Jalamalut. Siapa saja petulisan akan coba ulas dengan cara torang gitu. Nah, tadi apa DP apa tadi pertanyaan apa? Awal mula. Awal mula tuh tulisan mula. Jadi Aji. Sekarang ini pakai kacamata ya. Ya, sekarang kalau live harus kacamata. Jadi begini, Aji ini kan dulu sebenarnya itu masuk juga wartawan. Selain ini penulis sastra, walaupun saya waktu itu kenal Aji itu saya berpikir nih Aji kan jurusannya perikanan. Iya, perikanan. Apakah dia buat puisi buat ikan-ikan di laut kah gimana? Tapi ketika di Jalamalut, sebelum di Jalamalut kan sebenarnya saya di Jakarta begitu, belum berapa dengan Aji. Terus saya di salah satu media nasional, Aji di media lokal. Tapi saya terlambat, Aji menulis buku ke muka, saya sampai sekarang belum begitu. Nah, jadi ketika masuk pertama di Jalamalut itu paling bagaimana ketika menulis, kan Aji kan menulisnya rata-rata menulis sastra. Gitu, cerpen. Tiba-tiba menulis jelajah. Mungkin Aji bisa cerita sedikit ketika di Jalamalut itu apakah perspektif itu berubah atau tidak? Misalnya di media yang sebelumnya media mainstream di lokal, terus Aji masuk di situ, dan ketika di Jalamalut bagaimana orang menulis itu? Ya, jadi iya awalnya memang kan sudah suka menulis dulu sebelum Jalamalut ini terbentuk, dirintis saat itu. Jadi suka menulis cerpen, puisi. Sampai sekarang masih suka menulis puisi cerpen, so agak berkurang karena mungkin rutinitas yang lain su tinggi. Jadi pas waktu itu kan Kais ajak itu, Kais sama Kain ajak mungkin usai apa ya? Kalau tidak salah tuh pas Ternate Membaca Ternate Membaca pertama tahun 2016. Itu belum puasa ya? Ya belum puasa. Iya, belum puasa karena kan saat itu lagi apa ya, rame-rame gerakan literasi di Ternate. Nah terus karena itu Kais ajak untuk buat Jalamalut. Ketika pertama kali mendengar kata jelajah, itu langsung yang terpikirkan di kepala itu soal jalan-jalan. Tapi karena mungkin barangkali tong sama-sama pikiran sama, kecocokan ada. Iya. Terus kemudian langsung disitulah
wah ini kayaknya Jelajah ini memang media yang khusus. Saat itu kan tuh terpakai bahas-bahas panjang lebar tuh, langsung tuh sepakat bahwa dia mengangkat tentang kebudayaan, tentang pariwisata, tentang orang-orang di kampung, orang-orang di pulau, orang-orang di kota, sketsa hidup. Itu makanya di situ coba mulai untuk geluti catatan perjalanan. Ya mungkin juga terinspirasi dengan Kak Ais, Kak Faris Bobero ini. Terinspirasi kemudian ya coba-coba belajar dan memang terasa sulit karena dari awal kenal sastra, kenal sastra dari awal. Makanya ketika coba geluti catatan perjalanan feature itu agak bisa menyelesaikan, gampang. Jadi mungkin begitu DP. Singkatnya begitu. Tapi orang kayaknya pernah tes menulis kayak strike news begitu. Mungkin Aji bisa cerita pengalaman. Oh iya, jadi awal-awal menulis memang kan kalau wartawan pernah dulu tahun 2012. Dari tahun 2012 tuh pernah jadi wartawan di Suara Rakyat. Sekarang kan Suara Keraha. Tapi cuman 6 bulan kah? 7 bulan itu. Habis itu keluar sudah. Karena mungkin lagi masih kuliah. Jadi menulis masih acak-acak lah. Kuliah berapa lama Kak Aji? Sudah itu nanti Japri. Masih kuliah. Terus istirahat baru lagi mulai di tahun 2016. Jadi dari antara 2012 ke 2016 tuh waktu istirahat yang lama itu setelah lagi baliput. Itu pun 2012 tuh cuma 6 bulan di lapangan. Nah setelah itu coba sebelum itu ada Kabar Pulau itu. Pernah buat jadi kontributor, bukan wartawan tapi kontributor. Nah itu Kak Faris Bobero lagi. Jadi pas itu jadi kontributor. Wah itu menulis strike, wah itu ancur itu. Pokoknya susah sekali menyelesaikan bagaimana menulis strike tuh. Nah makanya Kais coba tes arahkan baca-baca berita-berita di Kompas. Dan mungkin belajar terbaik adalah yang otodidak ya. Belajar terbaik otodidak itu dengan membaca berulang-ulang kali berita-berita yang berkualitas. Akan tong bisa menulis dengan cara yang seperti itu juga. Tapi gitu sih. Cuma kita yang host ya. Iya. Jadi ya begitulah. Jadi pasti orang dua bisa jadi host secara maksudnya secara tunggal ya. Tertunggal. Jadi Aji juga bisa. Nah, oke. Nah, sampai sebelumnya nanti orang bahas tentang bagaimana tulisan-tulisan awal, tulisan-tulisan jelajah awal yang ciri khasnya kuat. Iya. Mungkin bukan cuma saya punya, Aji punya, tapi mungkin ada tamang lain punya. Iya, banyak yang sudah kirim tulisan, banyak sekali sampai tahun 2021 ini sudah banyak sekali yang menulis di Jalamalut. Itu baik dari akademisi, sastrawan, freelance, penulis lepas, mahasiswa bahkan itu menulis di Jalamalut. Dan Jalamalut ini media kecil tapi saat itu dan dengan semangat yang besar orang berusaha untuk membangkitkan dia. Dan malam ini tuh akan coba untuk baca-baca kembali. Kan insya Allah besok malam kalau tidak berhalangan Abang Sofyan Daud yang akan mengisi tompe acara podcast. Karena malam ini beliau sedang ada acara. Jadi orang coba mengisi dengan mengulas kembali tulisan-tulisan di Jalamalut. Gitu. Tapi kalau Kai sendiri bagaimana terpikirkan saat itu mengajak orang, maksudnya begitu, mengajak orang masuk Jalamalut itu. Awalnya itu kan saya kalau tidak salah baru pulang dari Jambi. Tahu. Dari Jambi. Setelah dari Papua itu, dari Jambi, terus lihat Aji, Deng, Indra, Deng, Opo di Terbaca waktu itu malam itu. Iya. Jadi ada yang Japri bilang ada kegiatan literasi di ex kantor gubernur. Nah saya hadir, lihat, wah ada Aji, ada ini. Jadi kan waktu itu orang paling sebenarnya orang so akrab lewat medsos toh, lewat medsos. Nah dia bilang ini kesempatan buat orang saya bercerita di ngoni gitu, karena rata-rata saya menulis perjalanan cuman di blog sendiri tuh, blog sendiri kan terus rame blog. Terus kayak terasik DP warna gitu. Jadi kayaknya mesti orang ambil yang bisa dia berwarna. Nah dari situ mulai kita aku dapat yang Aji dulu. Karena waktu itu dia bilang
ada mau kumpul puisi untuk bikin ontologi puisi kita Halmahera gitu. Jadi KS juga sudah dengar Kakak Aji bikin Kita Halmahera itu. Nah dari Kita Halmahera terinspirasi untuk bikin ontologi puisi Kita Halmahera. Nah kemudian di momen terbaca itu yang Abang Sof motori pada dia. Nah disitulah dia untuk jadi terpikirkan waktu itu kenapa Jala dia Malut begitu. Jala Malut begitu. Sebenarnya di awal tuh Jala saja. Jala saja. Jala. Jadi ternyata cari Jala itu memang jelajah sudah saat itu waktu Saya pikiran. jelajah Jelajah sudah ke Jelajah sudah. Selain Jala memang jalannya nelayan gitu, jalan nelayan. Iya, selain itu guys berpikir tuh ambil dari filosofis dari nelayan. Nelayan di Jala begitu. Jadi saya melihat itu ada keuletan seorang nelayan dengan DP jaring itu. Begitu untuk mencari rezeki, maknanya gitu. Jadi ada keuletan, ada ketekunan, ada doa di situ. Iya. Jalannya gitu. Jadi tinggi memang. Selain jelajah karena orang daerah kepulauan makanya Pas sekali itu. ambil di jalan gitu. Minum dulu. Oke. Tapi enak sekali kalau misalnya ada Abang Sof, ada Indra, Jojo. ada Jojo Janglaha karena orang adalah saksi bagaimana Jala Malut itu layar. Sebelum itu juga ada orang-orang di belakang layar yang sebenarnya publik tertahu. Ada Guntur juga. Ada Guntur. Yang sekarang sudah selesai magister di UI. Ada beberapa orang begitu. Jadi di belakang yang orang belum tahu gitu. Jadi sekarang kita coba buka Jala Malut. Jala Malut. Website Jala Malut, kita lihat tulisan-tulisan. Karena yang menjadi ciri khas itu kan di jelajah, konten jelajah. Nah, sebelum itu kayaknya kalau orang mau bertanya bisa komen ke P. Boleh. Jadi kalau ngoni mau tanya komen saja nanti tong jawab. Yang pertanyaan-pertanyaan yang agak mantep lah. Dan jangan susah, kalau susah terus jawab. Jadi sebenarnya dulu kan orang masih pakai blogspot. Iya, blogspot dulu. Nah di blogspot itu dulu sebenarnya tulisan awal sekali itu banyak sekali. Cuman ketika itu ada salah satu kayak orang beli di pihak ketiga DP domain dan hosting jadi ada bermasalah lah. Bermasalah sedikit jadi orang tulisan-tulisan banyak yang hilang. Tapi alhamdulillah ada yang orang so dokumentasi pada dia. Nah ini kalau di web yang sekarang itu tulisan awal jelajah itu di balik aroma rempah. Di balik aroma rempah. Tahun 2016. Nah ini saya punya. Tanggal 25 November tahun 2016. Ini Kais yang tulis ya? Saya dapat tahu ya judul langsung. Ya. Coba tes buka DP tulisan. Mungkin teman-teman yang nonton bisa buka Jala Malut dan lihat tulisan-tulisan lama. Judulnya di balik aroma rempah. Ini foto dari mana ini? Dari foto ini pesawat atau dari gunung? Pesawat. Dari pesawat. Ini ketika saya mau berangkat ke Jakarta. Pas kali mau ada gunung. Jadi ini Ternate, ada Ternate, Tidore, Mare, Moti, Makiang. Itu. Foto ini luar biasa. Jangan ragu sudah. Orang harus bikin, memang tuh rencana sih di setiap tompe hari ulang tahun tuh mau bikin tapi sering terkendala. Terkendala terus. Jadi tong akan pajang tompe foto-foto dan tompe tulisan-tulisan nanti di insya Allah sehat-sehat orang akan berkesempatan untuk membuat galeri, semacam galeri lah begitu untuk Jala Malut perjalanan gitu. Nah sebelum tong bahas ini, Jul pertanyaan ini, Jul ini ada di mana-mana Jul ini. Laki-laki ini kayaknya dia pegang HP banyak begitu jadi nonton ada di mana-mana. Dia bertanya nanti sedikit Kais bisa jelaskan nanti setelah tong bahas satu tulisan ini. Kais bisa ceritakan sedikit soal perjalanan asal usul Cermat bisa berkolaborasi dengan Kumparan. Nanti sedikit. Oke. Tapi orang siap. bahas ini. Saya mau tanya Kais dulu ini karena Kais tulisan. Sebentar kalau saya tulisan, Kais tanya. Oke. Jadi di sini dia judul di balik aroma rempah. Kira-kira kurang lebih di sini ini jenis tulisan apa nih? Feature. Feature. Ini feature.
Jadi sebenarnya ini ngobrol cuma dengan beberapa narasumber, bukan jelajah Bukan betul-betul. dalam keadaan perjalanan bukan? Bukan dalam keadaan perjalanan untuk lia rempah begitu. Iya. Jadi sebenarnya di balik aroma rempah itu saya bahas kopi dabe di sini. Oh jadi Kalau ini di lagi Dudu. Jadi Ada di paragraf ketiga saya baca. Seketika suasana berubah getir. Wangi rempah semakin merasuk ke sumsum otak, menerawang masa lalu ketika Abdullah Dahlan membentik cerita kejuangan orang-orang terdahulu melawan kolonialisme. Abdullah Dahlan ini ko alut ya, ketua Gardanuku. Ketua Gardanuku. Jadi saat itu lagi santai, kemudian berbagi cerita dengan ko alut. Saya. Jadi terus saat itu ada minum kopi dabe. Nah, kita sadari dua jenis rempah ini tidak hanya menjadi bagian kecil deretan bumbu dapur. Jauh dari itu, pala dan cengkeh telah mewarnai jalan sejarah Nusantara bahkan dunia. Keduanya, cengkeh dan pala menjadi pencetus kolonialisme modern di tahap yang paling awal. Iya. Itu bagaimana? Pas waktu itu momen mau bikin haul nuku di Ternate. Oh iya itu. Jadi memang buku dapat dengan Abang Sof, buku dapat dengan Ko Alut. Nah di situ banyak bercerita tentang sejarah rempah. Pas minum kopi dabe. Jadi pas aroma di situ saya terinspirasi untuk menulis di balik aroma rempah. Jadi aroma itu saya langsung mengingat tentang masa lalu, tentang perjalanan masa lalu. Jadi soal rempah ini yang saya bayangan waktu itu bukan cuma sekedar bumbu dapur. Bukan sekedar itu. Gara-gara barang ini itu kolonialisme masuk. Iya, betul. Karena sebelum emas dengan apa itu rempah yang paling mahal waktu itu. Ya. Rempah yang paling mahal. Nah itulah kenapa ini dia tulisan ini dia muncul. Okay. Nah dari tulisan itu saya bahas sejarah dan beberapa beberapa sumber termasuk beberapa buku itu masuk dalam catatan ini. Okay. Jadi jelajahnya menerawang tentang masa lalu lewat naskah-naskah lama. Oke. Gitu. Jadi kalau saya lihat ini KS ini kan ketika menulis catatan perjalanan atau feature ini kan itu sangat detail atau kreatif memilih judul. Siap. Itu judul-judulnya itu Aji. Ya ini Siap. diskusi di kalangan penulis ini. Siap. Ketika KS memilih judul itu judul-judul yang kalimat-kalimat yang hidup. Nah salah satunya contoh kayak ini di balik aroma rempah ini. Menurut KS judul itu seberapa pentingkah judul dalam sebuah catatan perjalanan atau feature gitu. Itu menurut KS gimana? Menurut saya itu judul memang dia paling menentukan soal tulisan. Selain judul itu lead kayak gitu. Lead itu teras berita di atas, teras tulisan. Jadi judul itu sangat menentukan untuk orang masuk ke dalam. Itu. Ya, judul itu menentukan. Jadi ada judul yang bombastis, ada judul yang bikin penasaran. Tapi rata-rata saya suka menulis judul itu beda dengan orang mengelola media mainstream karena ini media komunitas. Saya paling suka tertarik itu judul itu jangan terlalu panjang. Oke. Maksimal itu 5 kata. Oke. Gitu, 5 kata itu bikin orang untuk tertarik baca. Gitu. Jadi judul yang menarik gitu itu bikin orang untuk. Selain itu lead di teras berita itu juga menentukan bagaimana orang bisa masuk di dalam menghadapi tulisan. Maksudnya dorang terbawa suasana dalam tulisan itu. Gitu. Jadi Aji sudah tahu Aji tanya lagi. Ini kan supaya teman-teman teman-teman tahu. Sebentar ini kan kalau tong kasih mati dari live streaming akan banyak yang lebih nonton. Kemarin saja itu yang video pertama hampir 5.000 orang yang nonton itu. Nah, selain soal dia kan kekuatannya kalau di feature itu kekuatannya narasi deskripsi. Narasi deskripsi. Nah, di kekuatan narasi deskripsi itu saya gabungkan ya dia komparatif lah. Narasi deskripsi itu penting. Jadi ketika orang membaca yang target orang adalah selain menulis adalah orang juga belajar begitu. Jadi ketika saya mau menulis itu saya berniat untuk saya juga belajar. Nah, ini satu contoh nih. Di tulisan di balik aroma rempah ini lead tulisannya, kepala tulisannya itu sangat hidup. Nah, saya coba baca. KS memulai dengan tulisan ini. Senja beranjak turun. Wangi rempah cengki dalam kurung bahasa Latinnya, pala dan kayu manis berpadu dalam secangkir kopi. Saya teguk sembari menikmati aroma rempah. Jadi ketika saya sebagai seorang pembaca, saya akan mengerti bahwa
Oh, jadi saat itu Saya lagi minum. lagi menikmati kopi itu. Kemudian masuk Terus senja turun. ya lagi sore hari. Karena saat itu memang orang lagi suka. Terus dilanjutkan ke paragraf kedua lagi santai di Selasar Janglaha rumah printing di Kobudi punya rumah. Iya, betul. Tuh, ini bagus sekali. Jadi memang betul catatan perjalanan atau bukan catatan perjalanan saja, tapi setiap tulisan itu mahal sekali ini. Kalau harus pembuka itu penting sekali. Penting sekali Aji. Iya. Jadi menentukan orang untuk baca orang petulisan utuh itu dari lead juga. Selain itu ya antara paragraf ke paragraf itu dia harus berisi gitu. Dia harus berisi. Makanya ketika narasi tentang misalnya data-data tentang Maluku Utara gitu, angka-angka itu bisa tolong sisipkan di tengah. Ya, dia terasa sekedar tempelan-tempelan. Jadi kan ada orang yang menginginkan terlihat keren kan, tulisan terlihat keren, orang membuat ada tempelan-tempelan narasi-narasi yang bombastis padahal tidak berisi. Yang orang inginkan tulisan-tulisan itu kalimatnya sekalipun sederhana, dia narasi deskripsinya hidup tapi dia berisi. Ada yang bertanya, wah ini pertanyaan tadi sudah jawab sebenarnya. Rian Hidayat. Waduh, Kakak ini Ais anak-anak mantra ini. dengan Kakak Aji ceritakan sedikit, bukan mantra. Marian Hidayat terada, anak-anak mantra terada. Bukan, itu Rian Husni. Oh, Rian Husni. Ini Rian Hidayat ini pemuda dari, kalau saya tidak salah dari Tobololo. Oh, oke, siap. Kakak Ais dan Kakak Aji ceritakan sedikit jejak rekam hingga terbentuk Jalan Malut. Tadi sudah. Tadi sentil sedikit sih. Nah, DP sebenarnya untuk lebih lengkap itu nanti ada dengan beberapa orang. Gitu. Nah, besok harus nonton. Besok. Besok akan dibahas tuntas Jalan Malut terbentuk dari awal sampai ada website sampai jadi seperti sekarang, sampai bertahan media komunitasnya. Nah, terus ditanya lanjut lagi, kakak selain judul, apakah gambar atau foto juga bisa membuat pembaca penasaran? Mohon pencerahannya kakak. Itu. Soal foto nih banyak sekali sebenarnya orang saudara sulit sama dengan fotografer dulu yang pakai kalse dan sebagainya kan memang satu kali pencet DP itu sangat berarti gitu. Ya, kalau orang sekarang kan sudah teknologi semakin berkembang dan orang satu kali berapa kali tinis pun tidak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya inti foto adalah soal mata pesanan begitu. Dia bagus dan tidak selain orang juga bilang soal komposisi begitu. Komposisi yang pas. Jadi maksud kita karena orang sudah sulit ambil angel sebanyak-banyaknya, ambil posisi yang pas sebanyak-banyaknya. Nanti orang lihat dengan tompe mata sendiri. Selain itu orang soal foto itu orang bisa lihat karya-karya yang lain untuk sebagai perbandingan atau sebagai foto-foto yang DP komposisi begini menarik gitu. Nah foto juga menarik karena sekarang orang adalah zamannya tahun 2013 sebenarnya saya gaungkan itu bahwa media di Maluku Utara tuh harus multimedia. Selain narasi, foto, video itu penting gitu. Jadi ketika saya menulis mengubah itu pasti foto video itu muncul gitu. Karena ketika orang menikmati narasi, orang juga lihat visual gitu. Orang senang lihat visual. Jadi secara utuh ada gambar, ada narasinya, gitu. Ada gambar hidupnya, gitu. Jadi penting. Jadi foto yang bisa membuat membaca penasaran itu foto yang mewakili si tulisan juga begitu. Tahu gimana itu? Jadi foto itu mewakili tulisan. Ada juga kan gambar-gambar ilustrasi sebagai pendukung. Makanya orang juga lihat apakah ilustrasi itu pas untuk orang narasi keterada. Gitu. Paling bagus sih orang ambil sendiri tentang foto itu. Jadi kan kayak misalnya saya tulisan ini kan cuman foto ilustrasi sebenarnya. Foto ilustrasi ada Gunung Ternate, ada Gunung Tidore, Mare, Moti, Makian. Kenapa saya pasang foto ini? Karena ketika orang melihat foto ini, orang berimajinasi tentang Kier Raha. Atau bumi Maluku. Jadi Maluku kan sebenarnya di masa lalu itu
terdiri dari gunung-gunung ini. Gunung-gunung. Jadi kalau sekarang secara administratif yang terbayang yang terpikirkan oleh orang adalah Ambon secara administratif. Padahal sejarah dulu Maluku itu adalah gunung-gunung ini yang dalam foto. Ternate, Tidore, Mare, Moti, Makean. Itu kemudian Halmahera secara luas. Itu. Nah ini Rian pertanyaan ini memang turbo sekali. Kakak, apakah foto yang secara tidak langsung bisa menjelaskan alur cerita? Oh sudah tadi, toh? Sudah. Mewakili cerita. Foto harus mewakili cerita. Terus ada kakak atau abang Agus Salim Abbas. Sukses buat media Jalan Malut dan salam sukses buat sahabatku Faris Bobero alias Enos. Bisa disapa. Oh halo Enos. Meter 2 juga biasa aku panggil Enos. Oh Satu begitu. angkatan di sosiologi. Gitu. Nah ini laki-laki terkaya di Gurua. Terus kalau kita Tobelo. kaya, luar biasa. Halo kakak Enos. Nah terus lanjut, ada tulisan lagi yang bisa tolong baca. Tulisan berikut 2 itu di web ini. Mengenang itu siapa punya mengenang? Ini orang tulisan. Oke. Orang bahas dari awal Jelajah. Jadi kayaknya kedua itu Aji petulisan deh. Adi petulisan. Selama sekali itu saya malu ulang baca itu. Negeri Rempah di atas awan. Ini siapa punya nih? Ini punya kayaknya. Saya bukan. Iya saya yang upload tapi kayaknya Ada yang tulis. Siapa? Oh, Rahmatul Haj. Siapa? Oh, ini Abang Mici petulisan. Jadi karena ini media komunitas, jadi Abang Mici petulisan tentang, jadi tulisan-tulisan tentang Maluku Utara itu orang bisa ambil di Mungabai, tapi itu cuman orang sih karena dia tara komersil di Jalan Malut, jadi orang bisa ini taruh sumber rata-rata untuk artikel ini pernah dimuat di Mungabai. Mungabai. Jadi artikel yang Mungabai itu kan di Maluku Utara saya dengan Abang Mici. Jadi Abang Mici petulisan, saya petulisan bisa dimuat di Kabar Pulau maupun di Jalan Malut gitu. Jadi awalnya Jalan Malut itu sebelum Jalan Malut itu Kabar Pulau duluan, media online di Maluku Utara. Gitu. Terus ada yang lain yang memang betul-betul wah ini siapa punya? Ini saya punya. Nah, kita punya. Ini HJT kayaknya nih. Hari jadi Ternate. Hari jadi Ternate, tapi judulnya menikmati kopi Tidore di Ternate. Itu luar biasa. Nah, bagaimana Aji bisa milih judul ini? Ya, kan itu apa ya? Imajinasi saja sih. Kayak berpikir begini maksudnya. Judulnya menikmati kopi Tidore di Ternate. Jadi kopi melintasi begitu ya. Kopi yang ada di sana melintasi lautan terus ada di Ternate. Padahal kan sederhana saja, cuman bermain imajinasi saja sih di judul itu. Tapi saya menaruh curiga soal memilih judul ini di hari jadi Ternate. Gitu. Apakah ada misi tertentu misalnya? Ada. Misalnya begini. Karena kita bukan politisi. Ini bukan soal politisi sih, tapi di Jalan Malut waktu itu orang senang bagaimana orang bisa semua terlibat. Jadi saya bayangan adalah waktu itu Aji memilih judul ini walaupun di hari jadi Ternate, tapi ada kata bukan cuma Ternate, ada Tidore, ada itu. Jadi saya berpikirnya begitu karena orang yang terlibat untuk meramaikan tulisan yang universal lah. Orang yang turut meramaikan hajat Ternate bukan cuma Ternate, tapi banyak orang di situ. Mungkin itu. Saya waktu itu berpikir ini hard news, tapi ternyata menyajikan dengan cara yang berbeda begitu. Ini bukan berita sih, dia lebih ke catatan apa begitulah. Saat itu kan lagi ini karena dulu kan di blog ini di Jalan Malut blog pakai blogspot itu, gitu. Jadi ini sama bertanya ini. Ini kan saat itu tulisan ini kan iseng-iseng saja untuk mengisi konten di blog Jalan Malut. Jalan Malut kan dulu Jalan Malut kan dulu masih pakai blogspot. Terus
DP logo masih warna hijau, dia belum DP logo belum warna biru seperti ini. Oke. Nah itu nanti tong bahas di sesi Ya, berikut. Soal cocok. logo, soal logo Jalamalut, soal detail tentang Jalamalut ada DP orang. Jadi tong alasan ingin mulai dengan membicarakan tong diri sendiri itu supaya orang kenal dulu Jalan Malut sebelum orang nonton konten-konten yang lain. Nah jadi tulisan itu begitu saja. Ini cuman tong duduk minum kopi, tapi saya terminum kopi soalnya itu. Iya, karena aja sumber Iya, teh. seminum teh. Cuman karena heran saja, kopi Tidore, tapi disajikan juga di Harjadi Ternate. Betapa toleransi, tidak ada sekat sama sekali di antara orang ketika tong merayakan Harjadi Ternate. Karena Ternate kan adalah kota yang sudah terbuka sejak lama, kota yang sangat toleran dengan semua orang. Walaupun dia bukan tulisan panjang seperti feature, tapi Aji melahirkan artikel yang dia terpanjang, tapi bisa semacam feature gitu. Iya. Tapi pakai kata ganti orang pertama. Pakai kata saya. Saya tidak terlalu suka kopi, tapi tepatnya pada malam 18 November 2016 setelah agenda media gathering yang digelar oleh panitia Hari Jadi Ternate ke 766, saya merasa penting untuk membicarakan tentang kopi. Saya bukan pecinta kopi, saya suka teh manis. Tapi membincangkan kopi yang satu ini barangkali berbeda dengan percakapan tentang kopi yang banyak disajikan oleh sejumlah kedai kopi. Kopi Dabe Ya, kopi Dabe namanya. Kopi Dabe namanya. Kopi Dabe. Jadi kopi Dabe itu kalau di sini apa Ternate? Kopi Nyiru. Kopi Nyiru. Kalau Ternate kopi Nyiru. Kopi Nyiru. Jadi dia terbeda jauh lah DP. Sama. DP Rebus. Cuma mungkin ada DP ritual-ritual lah sendiri yang berbeda Kapai. Oke, iya betul. Tidore punya DP ritual penyajiannya sedikit Itu ada berbeda. Angka kayaknya. Kayaknya tong belum tulis, tapi saya kemarin sempat lihat ada beberapa orang yang upload bikin status-status pendek tentang kopi itu di Tidore itu ada ritual-ritual khusus. Iya. Jadi ada baca-baca doa juga, apalagi pas kalau kopi-kopi itu disajikan di saat acara-acara macam tahlilan atau dorang hajatan tetap ada ritual khusus. Itu yang menarik. Nanti orang akan tulis itu. Insyaallah. Bismillah. Ini ada yang tanya. Ya ada tunggu tadi Om Enos. Kakak Agus Salim bilang Om Enos nanti kalau ada waktu saya bisa mampir di kantor Jalan Malut. Kamari Enos. Kamari Bronda Kakak Enos. Terus ada dari Kakak Rahman Lahasani. Om Ais, berapa banyak ide dan tenaga yang hanyut entah kemana sebelum media Jalan Malut terbentuk. Jadi sebelum Jalan Malut terbentuk itu berapa banyak ide yang lain yang dibuat. So bahas podcast pertama kayaknya ini sebelum Jalan Malut kan ada Belum sih. Ide-ide apa itu sebelum itu? Rahman Rasani ini termasuk dia kan orang Tobelo sama-sama dengan saya. Orang adalah orang rantau di Ternate. Jadi sebelum Jalan Malut lahir itu sebenarnya dia yang tahu bagaimana dia orang beberapa orang lah yang tahu saya peniat untuk bagaimana mau bikin media gitu. Tapi waktu itu tong bahas bukan Jalan Malut. Orang bahas mau bikin media. Sebelumnya itu ada pembicaraan juga. Ada pembicaraan. Jadi di warung kopi, ya lagi di warung kopi lagi. Lagi warung kopi. Jadi torong bahas bagaimana bikin media, terus DP doi sekian keluar berapa. Saat itu kan kalau mau beli domain hosting kan mahal tuh. Mahal. Gitu. Jadi bahas sudah. Ngana bisa tambah doi, tara bisa nih. Sudah. Habis itu hilang lama tuh tiba-tiba saya bikin media deh. Aji deng. Tapi memang Kakak Rahman Lahasani ini luar biasa dia. Salah satu orang yang terus mensupport orang, sering membagikan orang petulisan, sering ikuti orang perkembangan. Dia pengikut setia yang tidak setia. Rahman Lahasani toh. Oke, lanjut. Ada tulisan lagi yang bisa orang lihat? Cek. Kalau tulisan berikut itu yang bisa orang lihat ada. Dulu bernama Marimbat. Ini aji banget. Nah ini jelajah. Ini asli jelajah. Ini kayaknya ini asli jelajah atau bukan ini? Ini kalau tidak salah aja turun skripsi kayaknya. Iya. Jadi sekaligus. Iya. Ini nih belum wisuda. Jadi saat itu turun ambil data skripsi. Dari sekalian sudah bikin catatan perjalanan. Bukan catatan perjalanan. Ini baru belajar ini. Baru belajar sekali ini. Tulisan pertama sekali jelajah nih? Iya, jelajah ini pertama ini. Pertama sekali. Jelajah pertama ini dulu Merimbati Pantai nih. Tahun 2016 ya. 2016 betul. Ini 8 Desember 2016.
Itu. Nah, ini apa yang menarik di sini nih, Kakak Haji? Kalau di tulisan ini sih dulu bernama Marimbati Pantai ini kan berada di Jelolo. Tapi sekarang karena di Marimbati itu sudah dia sudah beralih menjadi satu desa tersendiri, dia sudah masuk ke Kecamatan Sahu. Itu. Waktu saya turun di Marimbati juga dia sudah masuk di Kecamatan Sahu. Jadi saat itu cuman tulis ekowisata mangrove-nya. Terus karena memang di Marimbati Pantai itu potensi ekowisata mangrove itu luar biasa di situ. Terutama di saat itu kan memang pemerintah belum begitu menaruh perhatian, memang ada, cuman perhatian untuk menata dia itu belum ada. Tahu sekarang juga atau sampai di mana. Nah, terus tulislah ini sebagai berharap orang bisa baca, untuk pemerintah bisa baca. Terus di situ juga ternyata tempat itu tempat bersejarah. Iya. Di situ. Jadi dulu itu menurut keterangan warga di sana, dulu itu Kesultanan Ternate Di pelabuhan di situ. ya itu sering datang di sana. Oke. Ini kayak juga punya kaitan juga dengan sejarah Kesultanan Jelolo. Jadi dulu itu sebelum adanya Tagalaya diperbaiki, rumah-rumah Kesultanan sudah ada di situ, rumah-rumah Kadaton, maksudnya batu-batu rumah-rumah tempat. Selain Marimbati, nama Tagalaya. Karena Tagalaya itu jauh. Tagalaya itu kan saat itu disiapkan untuk dibangun Kadaton gitu, karena menurut kepercayaan beberapa orang adat di situ dulu pernah ada pernah ada Kadaton, makanya dibangun. Tapi saat itu sebelum dibangun dong sering di sini di Marimbati. Oke. Nah, itu. Ini keluar dari tulisan ini karena Kak Haji bilang Tagalaya itu saya ingat Kak Haji novel Hujan di Tagalaya. Hujan di Tagalaya. Jadi saya sebelum baca juga saya berpikir ini di Halut begitu. Nah, kebanyakan orang juga berpikir itu di Halut. Orang baru tahu ternyata dari tulisan dari buku itu orang tahu ternyata Tagalaya juga ada di Jelolo, Halmahera Barat. Ya, itu betul. luar biasa sebenarnya. Jadi kan Tagalaya ini sebenarnya saat itu memang riset Tagalaya ini ada Tagalaya ada di Maluku juga ada, di Ambon sana. Di Ambon juga ada. Tagalaya di Tobelo Galela ada. Terus Tagalaya di Jelolo ada. Makanya ketika milih Tagalaya itu pertama target jangan hanya orang Jelolo yang baca. Jadi ketika orang Tobelo Galela penasaran, nggak mau pikir ini Tagalaya di sana padahal bukan. Jadi terpapa mitin subali dong sebaca gitu. Nah, jadi ternyata Tagalaya yang dalam novel itu adalah Tagalaya yang ada di Jelolo, bukan di Tobelo Galela. Begitu. Tapi riset awal itu apa sebenarnya? Kenapa dia nama Tagalaya? Tagalaya itu karena memang kan mau angkat cerita tentang laki-laki berani dari Jelolo yang ingin mempertahankan tanah dan DP harta tanamannya begitu. Hasil buminya. Nah, yang kedua alasan diksi. Jadi kayak Tagalaya, Himalaya gitu. Oke. Jadi kedengaran diksinya hidup, aktif. Jadi ketika orang kasih masuk kata hujan, dia tambah romantis, terus dia hidup di judul ya. Hujan di Tagalaya. Kan sebenarnya awal hujan turun di Tagalaya. Cuma karena berpikir ulang, hujan ini kan turun sudah. Termungkin naik. Jadi hujan ini turun, jadi sudah hilangkan kata turun, hujan di Tagalaya begitu. Nah, ini ada dari Kakak Ikhlas Koco. Salam dari Mortai di Om Ais. Salam dulu Kak Padi. Mana? Kakak Ikhlas Koco. Kenal? Nah, ini senior di Toga Moloka. Oke. Dong salam. Waalaikumsalam, Abang. Tapi Abang. Terus Kakak Asrul Lamunu. Saya pengen bilang kakak dua ini paling gagah dan top. Tong satu gani menyukai acara yang sedang berlangsung. Sayangnya saya tidak ikuti dari awal. Laki-laki ini juga penjelajah loh. Wih, luar biasa. Kakak Asrul ini saya sering ikuti punya Facebook ini, Ampung. Saya ikuti di Facebook, ini di Facebook itu. Wih, luar biasa. Dia sering menyusuri, mengitari bumi sampai ke
pedalaman-pedalaman di Halmahera. Bahkan Tampai itu belum pernah sampai. Dia sudah sampai. Dia sampai Kakak Srul ini. Nah, terus nanti Kakak Srul bisa nonton ulang saja kalau tidak ikuti karena ini kan orang live streaming. Tapi tong bisa dinonton ulang. Nah ini menarik nih satu. Nah, Ada tulisan melancong ke Pulau Widi. melancong ke Pulau Widi. Wah, saya tahu ini. Sabar. Ini pasti Guntur. Bukan. Siapa ini? Orang Jalamalut yang Oh, bertulis Guntur setiap satu belum tahun ke Widi satu saat kali itu. tulisan. Siapa ini? Orang Jalamalut yang bertulis dalam satu tahun satu kali tulisan. Siapa? Coba tuh cek. Siapa yang ini? menulis satu tahun satu kali tulisan? Siapa ini? Siapa ya di Jalan Malut yang sering? Tulisannya satu tahun Oh, satu kali. Ipang Mahardika ini. Nah ini tulisannya di Ipang Mahardika. Ipang Mahardika. Nah, Ipang itu tukang foto di Jalamalut. Ya. Nah Betul. orang yang suka turun menjelajah sama-sama dengan saya, nah ini klik Iya. ini Ipang Mahardika di Facebook, nama Ipang Mahardika. Memang dari foto-foto itu HI-nya kuat, Iya. human interest-nya kuat, gitu. Jadi dia menulis dan foto-fotonya kuat. Jadi dia menulis bagaimana perjalanannya ke Pulau Widi. Ke Pulau Untuk Widi. Pulau Nanti Widi, teman-teman bisa cek apa judulnya itu? melancong ke Pulau Widi. Melancong ke Pulau Widi. Ke Pulau Widi. Cek di Jalan Malut. Ini tulisannya Kak Ipang Mahardika. Keren foto-fotonya. Ipang itu kebanyakan foto tuh hampir setiap saat dia ada. Tapi kalau menulis itu Setahun sekali. tahun sekali gitu. Tapi dia juga aktif tulis Iya. blog walaupun satu tahun satu kali gitu. Nah ini Ipang Ipang. menulis Ipang Mahardika dia Ini catatan perjalanan. catatan perjalanan ini catatan perjalanan. Jadi ya di sini orang bisa dapat banyak informasi soal harga ikan, bagaimana orang Rute. ya rutenya, terus harga Mode yang dipakai gitu. iya, berapa budget untuk orang bisa ke sana. Jadi dia memang menulisnya gaya guide. Tapi mungkin ini sudah ada perubahan kayaknya nih. Sekarang sekarang nih Widi Ya. saat itu waktu Kak Ipang kesana tuh. Dia menulis tahun 2016 nih. Iya 2016. 2016. Saat itu kan belum ada festival Pulau Widi. Belum ada. Belum ada. Itu. Ini masih asri sekali nih. Tempat penjemuran ikan. Nah, ini sebenarnya tulisan lumayan viral dan beberapa ada media komunitas juga dari LSM yang ambil tulisan ini. Ada judul Tantangan Menata Kimilau Doko. Oh saat itu kan apa? Batu Bacan, nih. Saya. Batu Bacan lagi familiar, Batu Obi. Tapi ini jelajah loh. Jadi saat ini yang tulis. Saya yang tulis dan saya turun sendiri di Doko. Coba. Itu saya, waduh lupa taruh di foto karena di foto hilang, tapi banyak ada video masih ada. Nah ini keren, kata pembukanya luar biasa. Judulnya Tantangan Menata Kimilau Doko. Dulunya Tanjung Galau tak ada penghuni. Memasuki tahun 2013, masyarakat dari dalam dan luar daerah mulai tumpah ruah di sini, berburu rupiah dengan cara menambang batu bacan Doko. Jadi efektifnya sebuah lead tulisan atau kepala tulisan itu tidak panjang, hanya beberapa kata. Kemudian dia itu sudah seolah-olah mewakili ide cerita, gitu. Jadi lead itu minimal ketika orang membaca orang sudah wah ini nih, gitu. Sepanggal saja. Iya. Jadi orang Orang tahu. Jadi saya pernah belajar juga tentang lead ini. Kan ada beberapa jenis lead atau kepala berita, kepala tulisan. Salah satu jenis tulisan adalah jenis lead adalah seperti ini, di mana lead yang ditulis itu dia mewakili ide ceritanya. Jadi misalkan kalau ini kan judulnya Tantangan Menata Kimilau Doko. Jadi Doko yang orang terpikirkan kan batu bacan. Ya. Nah, jadi ketika kita baca DP tulisan dulunya Tanjung Galau tak ada penghuni. Masyarakat tahun 2013 memasuki tahun 2013 masyarakat dari dalam dan luar daerah mulai tumpah ruah di sini, berburu rupiah dengan cara menambang batu bacan Doko. Jadi tahu. Untuk mengetahui lebih dalam pasti akan masuk.
Jadi masuk ke dalam. delete itu orang sudah tahu, oh orang menambah. Iya, Oh itu. menambah. Orang menambah. Nah, ketika orang baca, orang bisa tahu informasi bagaimana dari proses menambang, ada ritual kata rada, ternyata ada. Iya, itu yang orang orang sudah apa di judul di kepala nih, kepala tulisan. Wah, menarik ini. Nah, orang ketika apa yang terjadi di situ gitu orang masuk. Saat itu ketika Kais sana sendiri atau dengan beberapa tim atau ini perjalanan tim atau apa? Waktu itu yang Tamang memang meliput. Meliput untuk orang yang salah satu stasiun TV nasional, tapi orang lokal di sini. Oke. Gitu ke sana. Ya, tunggu ke sana begitu. Luar biasa aja, barang-barang mahal. Ketika jadi orang tahu DP dampak batu bacan, luar biasa ini batu bacan yang ada batu bacan itu yang ada di Maluku Utara tuh ini begitu bagus sekali dan sebagainya. Tapi orang tak tahu DP dampak luar biasa ketika ada di sana. Misalnya begini, dulu orang bisa bertukar kopi dengan gula soal batu itu. Ya sekarang ya masuk ke sana itu luar biasa. Hampir semua bisa barang-barang jadi mahal dan sebagainya. Saat itu kesana ini itu baru pertama orang baru mulai gini. Kan antara 2014 19 2 tahun lah. 2 tahun orang mulai ini apa suka sekali. So mulai ini. Ini menambang batu. Itu berapa pengalaman yang berkesan di ini kan ada ketika turun di lapangan? Saya masuk sampai ke dalam. Saya masuk DP lubang cuman ukuran ya 2 meter kalau tersalah. Bermalam di situ atau balik? Berarti dengan kapal perahu speedboat. Bermalam di kampung sebelah. Jadi bermalam di situ. Jadi masuk dari kampung itu berjalan kaki. Kan ada body, ada speed. Kan dia cuma di pulau situ toh. Jadi tidak masuk sampai ke dalam. Di situ langsung jalan sekitar 5 meter sudah apa gitu. Jadi banyak lubang waktu itu sekitar 20 lebih lubang. Oke. Jadi 20 lebih lubang ketika orang gali ke dalam sampai 6 sampai 8 meter itu lubang buku dapat di dalam. Buku dapat di dalam. Ngiri. Jadi saya masuk itu sekitar 4 meter ke dalam lubang. Jadi pakai blower, pernapasan, orang bisa ke dalam angin blower. Jadi dorong di sana bertambang. Yang menariknya ketika mau toki batu itu pakai minyak wangi dulu. Jadi ke dalam tuh harum sekali. Supaya apa? Itu mitosnya ya. Jadi mitosnya dorang harus dalam keadaan bersih. Ada di tulisan ini ada tulis. Saya ada. Dorang ada dalam keadaan bersih, tidak bisa konto di dalam, konto tidak bisa. Gitu. Jadi harus bersih. Itu dipercaya supaya apa? Dipercaya supaya ya dia terhilang gitu karena kepercayaannya. Batu itu dia muncul begitu. Batu yang mencari dia muncul. Saya gitu. Jadi ada mistisnya di situ. Selain itu bawa ayam putih. Ayam putih bukan dipotong, cuman taruh saja. Iya. Gitu. Jadi ada yang niat apa, dorang bawa ayam putih taruh di situ. Oke. Tapi bukan dong potong, taruh sembeli, cuman taruh saja di pulau itu. Gitu. Oke. Tapi bicara nih ke Kais 30 menit lebih. Terasa dari 30 menit ya? 30 lebih. Jadi ada yang belum dijawab sebelum tutup. apa tuh? Bahas soal perjalanan cermat. Nanti di Cermat Show saya kapan? Cermat Show. Cermat Jadi, Show saja. Masih ada di Cermat Show. Jadi nanti pertanyaan Zulfikar ini di Cermat Show. Cermat Show. Ada podcast ya. Cermat Show. Memang khusus Cermat Show. Gitu. Kakak Srul siap? Insya Allah harus melancong ke Widi. Insya Allah saya siap dampingi. Insya Allah. Doa-doa, tong sehat-sehat, ada rezeki, tong ada kesempatan, orang menuju ke Widi. Tong mancing di sana. Kita terasa-rasa ya. Ini masih banyak hal yang orang bisa ulas ini. Tulisan-tulisan masih banyak ini. Selain tulisan mungkin ada ide tulisan mana yang paling menarik dari jelajah ini. Penting juga. Nanti ada ide orang kapan-kapan lah bisa sama-sama untuk temu kangen para penulis Jalamalut ya, dan setuju. mungkin orang bisa bikin buku bersama tentang penulis siapapun dia yang pernah merasa menerbitkan tulisan di Jalamalut, orang sama-sama bisa buku dapat, usahakan untuk menerbitkan karya-karya. Saya. Tapi semua tulisan yang pernah terbit Jalamalut pasti keren. Pasti keren. Mungkin guys. Mungkin itu dulu apa? Teman-teman, kakak, saudara Deris dan saudara Adi Pranata Sopo. Oke. Mungkin itu dulu.
Aji. Siap. So Kakak Adi, mantap. Adi Pranata. Terrasa-rasa so 30 menit Lebih. orang dua jalan. Iya, Ya nanti teman-teman ikuti saja. Besok orang insya Allah Abang Sof terhalangan. Orang masih ngobrol bersama Abang Sof tentang jaring gagasan nostalgia Jalamalut. Ya. Oke teman-teman. Oke Aji. Mantap. Oke Om Layang yang di balik layar. Gas. Tapi ya semua